Nah, begitu meninggalkan Abu Bakar, Abu Bakarnya kan penasaran gimana sih? Iya. Kayaknya Rasulullah ini nggak berkenan kepada kita. Tadi kayaknya waktu saya tidak membalas, Rasulullah tidak mengapa. Tapi begitu saya membalas bulian orang itu, Rasulullah nggak berkenan. Akhirnya Rasulullah menyampaikan begini, saya tadi tidak mengapa ketika Anda itu diam, karena disitulah banyak malaikat gitu. Ketika orang dibully lalu sabar, itu banyak malaikat. Tetapi kalau membalas dengan caci makian yang lain, itu memungkinkan mendatangkan setan di situ. Maka karena ada di situ ada setan, saya lebih baik pergi itu. Walaupun misalnya orang membuli, ya, lalu dibalas dengan bulian asal sama, itu masih dalam batas kewajaran. Tetapi akan lebih baik seandainya bulian orang lain itu tidak kita balas. Sudahlah, namanya isu, apalagi seperti orang kayak public figure, artis. Kalau ngurusi kayak gitu-gitu ya repot sendiri. Iya. Ya, tiap hari para pemirsa ya, orang yang hidup sebagai public figure itu ya Allah, sedikit aja ya ada urusan pribadinya itu sudah diekspos kemana-mana. Kalau itu diurusin, akhirnya apa? Hidup ini hanya ngurusin bulian orang. Sementara banyak aktivitas yang bisa kita manfaatkan untuk kontribusi kepada masyarakat, untuk bekerja, untuk keluarga. Nah, kalau kita ngurusi itu, ngurusi kadang-kadang yang sepele kita anggap besar. Wah, mau tidur nggak bisa tidur, kepikiran terus, akhirnya apa? Kerjaan jadi berantakan. Iya. Anggap saja ya, bulian orang, cacian orang lain, ujaran kebencian orang lain, kita jadikan tabungan nanti pahala di akhirat. Anggap saja bulian orang yang tidak berhenti itu terhadap kita, yang paling bijak adalah hadapi dengan ibadah aja Pak Ustadz ya. Kembalikan lagi, kita anggap itu adalah obat dalam hidup kita. Betul. Semakin dicambuk kita semakin kuat ya Pak Ustadz ya. Hadapi dengan tenang dan terus beribadah ya Pak Ustadz ya. Oke, kalau kita berbicara tentang ghibah, Ustadz sampaikan seperti Ustadz sampaikan tadi, apa saja batasan di dalam Islam nih Pak Ustadz ketika seseorang tergolong sedang melakukan perbuatan ghibah nih Pak Ustadz? Iya, batasannya orang berbuat hibah. Ya hibah itu memang harus ditinggalkan karena itu terkait dengan kejelekan seseorang. Tetapi kalau untuk kepentingan kebaikan, sama aja berguncing ya Pak Ustadz ya. Oh, bergunjing itu lebih walayah tabadzuhum ba'dha. Menggunjing itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Bagaikan orang yang makan daging saudaranya sendiri, itu orang yang menggunjing. Masya Allah, nanti di akhirat orang yang model begini, sekalipun rajin ibadah, tiba-tiba yang digunjing, datang kepada orang yang menggunjing tadi, datang kepada orang yang digunjing, apa? Sini, saya nggak terima dulu waktu itu saya dijelek-jelekan, saya diolok-olok, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun pada waktu di dunia. Oleh karena itu, pahalanya orang yang ibadahnya rajin tapi menggunjingnya rajin, membuli rajin, pahalanya akan dikasihkan kepada orang yang dibuli tadi. Bagaimana kalau pahalanya sudah habis? Oh, ternyata masih ada. Kalau pahalanya orang itu sudah habis, maka dosa orang yang dibuli itu akan dikasihkan kepada orang yang membuli. Na'udzubillahi min dzalik. Nah Pak Ustadz, nih ketika kita sudah terlanjur berbuat ghibah nih Pak Ustadz ya, terus bagaimana cara kita nih bertobat? Apakah dengan cara kita meminta maaf kepada orang itu, ataukah memang apalah gitu caranya, atau kita memang harus dikomunikasikan lagi, atau bagaimana Pak Ustadz?
Berbuat salah kepada manusia itu lebih berat daripada berbuat salah kepada Allah. Ya. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, kapan saja, di mana saja kita bisa minta ampun kepada Allah. Kita di masjid, di mana sajalah bisa minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita ini berbuat salah kepada sesama manusia yang sifatnya hakul adami, maka harus kita ini minta namanya al-istihlal. Kalau kita menyebut halal bihalal, ya, padahal aslinya adalah al-istihlal, minta dihalalkan. Walaupun tidak wajib misalnya harus menyebut jenis-jenis kesalahannya itu apa, enggak harus. Yang penting secara umum kita datangi orang tersebut, kita minta maaf. Ya. Nah, problemnya kalau orang yang kita bully itu sudah meninggal, gimana ini? Nah, itu kan ini kan kejadian banyak. Ya. Tiba-tiba kita belum minta maaf, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kedapatan yang model seperti ini, maka orang yang membuli, ya, pertama, ya, dengan cara mendoakan kepada orang yang dibuli. Kalau bisa kita datangi kuburnya, kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosanya. Kita, ya, ini dalam rangka upaya karena sudah meninggal dunia. Ya. Siapa tahu dengan cara kita ini datang mengirim doa, ya, mengirim doa itu insya Allah dosanya orang yang membuli akan diampuni oleh Allah. Iya. Nah, Pak Ustadz, selain bullying ini dan ghibah, salah satu penyakit yang muncul dari mulut manusia nih Pak Ustadz, ya. Ini kan bahaya dan ini luar biasa fitnah juga nih Pak Ustadz, ya. Bahkan fitnah terkadang bisa membuat sebuah hubungan menjadi retak. Seperti video berikut ini, kita lihat dulu videonya Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, nih seorang suami membunuh istri karena sebuah fitnah nih, karena fitnah nih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, secara Islam melihat peristiwa ini itu gimana Pak Ustadz? Ya, inilah seorang suami atau katakanlah di dalam hidup berkeluarga, ya, kurang adanya komunikasi. Jadi mudah untuk menerima berita yang tidak jelas yang datang dari luar. Banyak orang berkeluarga itu berantakan karena dapat isu. Memang zaman sekarang ini, zaman teknologi, ya, semakin gampang iya, juga, orang bisa saja mendapatkan berita yang kadang-kadang beritanya itu nggak jelas. Ya. Tapi kalau sudah terkait dengan keluarga, ini hendaknya suami nggak boleh asal menerima berita tersebut. Apalagi sampai misalnya menganggap istrinya itu berselingkuh. Kemudian kalau berselingkuh itu punya pikiran istrinya itu misalnya berbuat sesuatu. Ya. Oh, ini dosa besar. Bisa jadi masuk dalam kategori qadzaf. Ya. Qadzaf itu adalah menuduh orang, ya, berbuat selingkuh, berbuat zina, ya, tidak ada bukti apa-apa. Apalagi semua itu fitnah. Apalagi ya, fitnah. Ya. Seandainya ada bukti, itu pun sangat ketat. Betul. Kalau dalam fikih ini, orang kalau menuduh orang lain berbuat zina, harus ada 4 orang
4 orang saksi yang betul-betul melihat. Betul. Ya, dengan mata telanjang itu. Kalau nggak bisa mendatangkan saksi, bukti, Bisa jadi maka ini masuk dalam kategori qadzaf. Ya. Hukumannya berat. Ya. Dicambuk 80 kali. Ya. Nabi Muhammad seorang Rasulullah nih Pak Ustadz, tentu pernah menghadapi ribuan fitnah juga kan Pak Ustadz ya. Nah, fitnah manakah yang diakui Nabi menjadi fitnah yang paling berat? Dan bagaimana Nabi pada saat itu menyikapi fitnah-fitnah yang berat itu Pak Ustadz? Banyak tuduhan. Kata-kata yang tidak baik yang dialamatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi sebelum jadi Nabi itu orang soleh, banyak yang memuji luar biasa. Iya. Masyarakatnya senang. Tapi begitu menjadi Nabi, fungsinya berubah. Di samping orang soleh juga sebagai muslih. Orang soleh itu orang baik. Tapi muslih itu orang yang memperbaiki. Iya. Nah, orang yang memperbaiki itu resikonya berat. Salah satu resiko yang dialamatkan kepada Nabi. Nabi itu dibuat isu kalau Nabi itu orang gila. Majnun. Kadzabun, tukang bohong. Masya Allah, Nabi dianggap tukang bohong. Nabi dianggap majnunun, orang gila. Subhanallah. Isu-isu yang dialamatkan kepada Nabi. Nah, oleh karena itu kita betul-betul jangan sampai terjerumus ikut-ikutan lalu melakukan bulian kepada orang lain. Iya. Dan Nabi tentu sebagai seorang Rasul, seorang Nabi. Nabi mempunyai sifat yang luar biasa walaupun dari mana saja ya yang menyerang, Nabi punya ketangguhan dalam mental yang luar biasa. Dan Nabi itu adalah kekasih Allah. Siapapun yang ingin memusuhi Nabi pasti langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi para pemirsa, pelajaran terhadap peristiwa yang sering terjadi di tengah masyarakat. Katakanlah yang biasa di sekolah-sekolah lah. Iya. Itu seringkali ada anak-anak dijadikan ejekan. Itu harus dihindari. Iya. Di kantor-kantor terutama jangan membiasakan kepada orang lain menyebut dengan sebutan-sebutan yang tidak mengenakan. Betul. Akan lebih baik kita ini yang dzurunal ummah ya bi'ainir rahmah, melihat masyarakat, melihat orang lain itu bi'ainir rahmah dengan kacamata kasih sayang. Kalau dengan kasih sayang kan enak, kita komunikasi juga enak, hubungan juga enak, nggak ada curiga, nggak ada pikiran kotor. Sekarang yang terjadi apa yang kita sebut dengan karakter assassination, pembunuhan karakter, ya itu di mana-mana Dengan medsos, dengan media sosial, Iya, betul. sehingga ketika ada orang yang mau nginjak karirnya sering dipotong oleh orang lain. Iya. Itu namanya pembunuhan karakter. Iya. Ini sama dosanya, ya. Iya. Dengan Sama juga dengan membullying itu ya. membullying dengan yang lain-lain tadi yang tidak baik. Oke Pak Ustadz, ini amalan dan doa apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz ya, supaya mungkin saya juga pemirsa di rumah dan kita apalagi saya yang punya anak ini terhindar dengan bullying ini Pak Ustadz gitu. Iya, kita harus minta kepada Allah ya. Ya Allah, hiasilah kami ya Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Iya. Jauhkanlah ya Allah dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang bisa mencelakakan diri kita, mencelakakan keluarga kita, bahkan mencelakakan kepada masyarakat dan bangsa kita. Kita minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus ada yang namanya takhalli. Takhalli itu mengosongkan dari sifat-sifat yang tidak baik, lalu kemudian tahalli. Tahalli itu mengisi dengan sifat-sifat yang Ya. baik. Caranya bagaimana? Kita biasakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kumpulannya orang yang suka bully juga, Iya. ada grup
ya apa namanya sekarang istilahnya itu geng gitu kan. Geng ini yang seringkali tujuannya adalah sebuah kejahatan sosial. Ya. Sampai di sini dulu tawakal kita hari ini. Semoga kita memetik hikmah dalam acara ini. Saya Angel Elga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.